saja Pak ya, ada kawan saya punya mobil apa Pak? Mobil sedan yang mahal itu namanya apa? BMW ya, BMW ya. BMW kita punya juga BMW Pak ya? Nggak punya. Kita punyanya Kuasi ya, atau Mercy ya, merek Kuasi ya, Mercy. Itu teman saya punya mobil Mercy Pak, tapi 2 tahun pajaknya nggak dibayar, mati dia. Sehingga apa? Kemarin ketika dia mau jalan gitu ya, mau acara bukber itu, minjem mobil temennya. Mobil temennya apa? Mobilnya hanya Avanza, kepake juga Avanza. Ditanya, mobil Mercy itu kemana? Nggak bisa dipakai, kemarin ditilang sama polisi, pajaknya mati 2 tahun. Nah, mendingan gua punya Avanza gitu ya. Alhamdulillah. Kalau Mercy kan berapa pajaknya Pak setahun itu? Ada yang punya di sini? Itu kalau nggak salah 20 jutaan apa Pak ya setahun itu ya. Tinggi Pak ya. Ya, subhanallah. Maka jangan pengen neko-neko lah, kita nggak usah tinggi-tinggi lah. Ya, masalah dunia itu kita lihat yang bawah kita. Tadi tuh, ketika kita buka puasa, makanan semua yang kita inginkan dengan mata kita sudah kita siapkan di atas meja. Apa yang terjadi ketika adzan maghrib berkumandang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah semua makanan kita makan? Enggak Bu ya? Enggak kan? Cukup dengan 3 butir kurma dan 1 gelas air putih. Makanya doa Nabi, doa berbuka puasanya Nabi apa? Zahabat dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Zahabat dhama'u, telah hilang rasa haus, dahaga hilang. Wa batalatil uruku, dan sudah basah kerongkongan ini. Wa sabatal ajru insyaallah, dan sudah ditetapkan pahala dari Allah, insyaallah, Allah kehendaki. Itu cukup dengan itu semua gitu loh. Artinya apa? Nikmat itu enggak mesti banyak-banyak, tapi apa khasiatnya, manfaatnya, kualitasnya. Karena kita pengen yang banyak, belum tentu manfaat. Maka kita ganti prinsip hidup kita dalam masalah rezeki. Ya, rezeki yang banyak itu adalah berkah, yang sedikit cukup, begitu. Jangan begini, yang banyak aja ngepas, apalagi yang sedikit jangan. Sedikit aja kurang gitu ya. Ya, maunya yang banyak gitu ya. Jangan. Itu adalah prinsip hidup orang yang tidak suka menikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedikit alhamdulillah, banyak berkah. Gitu Pak. Ya, sedikit alhamdulillah. Makanya nggak boleh dalam Islam itu ketika ditanya bagaimana keadaan Anda, jangan ngeluh. Makanya ada sebuah kisah nih. Ibrahim alaihissalam ya meminta kepada Ismail putranya untuk menceraikan istrinya yang pertama. Kenapa? Karena istri pertama dari Nabi Ismail itu bukan istri yang baik, bukan istri yang syukur nikmat kepada Allah. Jadi gini kisahnya nih. Ya, jadi Nabi Ismail alaihissalam kan tinggal di Mekah ya, sedangkan Nabi Ibrahim tinggal di Palestina. Begitu Nabi Ismail sudah dewasa, ya, datanglah Nabi Ibrahim menemui putranya Ismail itu di Mekah. Ketika berkunjung ke rumahnya Ismail, ternyata Ismail sudah punya istri. Karena kan laki-laki memang gak usah pakai wali ya. Ya, kalau perempuan wajib wali itu. Ya, ditanya. Ya, assalamualaikum. Ya, salam biasa tuh ke istri si Nabi Ismail. Istrinya menjawab waalaikumsalam. Siapa engkau? Gitu kan ya, kata Nabi Ibrahim. Aku adalah istrinya Ismail. Kemana suamimu? Suamiku sedang bekerja. Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana kondisi kalian di sini? Apa jawaban istri Ismail ini? Jawabannya apa? Hidup kami susah, serba kekurangan, semuanya segalanya sulit. Maka kata Nabi Ibrahim, sampaikan salamku kepada Ismail.
Apa sampai pesannya apa, salamnya apa gitu ya. Pesannya apa kata si istri ini? Sampaikan pesanku kepadanya. Ya, hendaknya dia mengganti palang pintu rumahnya. Pesan gitu Pak. Mengganti palang pintu rumahnya. Pesan gitu, bahasanya halus sekali ya. Nah, datanglah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim sudah kembali ke Palestina. Nah, ketika itu istri pun berkata kepada Ismail, "Ya Ismail, tadi ada kakek tua datang ke sini. Ya, menanyakan kepadaku segala hal tentang kita." "Oh iya," kata Ismail, "apakah ada pesan untukku?" "Yang ada." "Apa pesannya?" "Pesannya adalah agar engkau mengganti palang pintu rumah engkau." "Oh begitu, itu artinya aku diperintahkan untuk menceraikan engkau." Ya, palang pintu di sini maksud siapa? Istrinya. Ya, maka istrinya ceraikan oleh Nabi Ismail ini karena kenapa? Istrinya enggak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikahlah lagi Nabi Ismail dengan wanita di situ, ya, satu kampung di situ lagi, di Mekah lagi, nikah lagi dengan wanita yang kedua. Setelah menikah dengan wanita yang kedua, Nabi Ibrahim datang lagi untuk menemui putranya, tapi nggak ketemu lagi. Ketemu istrinya yang kedua ini. Maka ketika itu Nabi Ibrahim pun bertanya kepada istri Nabi Ismail, "Bagaimana keadaan kalian semua di sini?" Dia bilang, "Pak, alhamdulillah, kami penuh dengan kebahagiaan. Kami bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang sudah Dia berikan kepada kami." "Kemana suamimu saat ini?" "Suamiku sedang bekerja mencari nafkah." "Sampaikan pesanku kepadanya." "Apa pesanmu wahai orang tua?" Gitu kan ya. "Pesanku kepadanya adalah sampaikan hendaknya dia mempertahankan palang pintu rumahnya." Nah, ini pesan yang kedua nih. Artinya apa? Pertahankan rumah tanggamu, pertahankan istrimu. Maka ketika Ismail pulang tidak berjumpa dengan Nabi Ibrahim, pesan ini pun disampaikan oleh istrinya kepada Nabi Ismail alaihissalam. Pesannya itu apa? Pesan orang tua itu adalah agar engkau mempertahankan palang pintu rumah engkau. Maka kata Nabi Ismail apa? "Itu adalah ayahku. Ayahku itu berpesan kepadaku agar aku mempertahankan engkau dan tidak menceraikan engkau." Nah, subhanallah ini Bu ya. Jadi subhanallah. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur dalam tatanan rumah tangga, dimulai dari mana? Dimulai dari istri yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Kemudian jadilah suami yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita melihat ke atas masalah dunia. Tapi ada yang bilang, "Pak Ustadz, zaman sekarang kalau lihat ke atas ketinggian. Ke atas begini, ke langit ketinggian. Lalu bagaimana? Lihatnya ke samping dan ke depan." Maksudnya apa? Lihat ke samping, lihat tetangga beli mobil. Lihat ke depan, tetangga bangun rumah 3 lantai. Nah. Jangan lihat, kata Nabi kan begitu, kalau masalah dunia lihatlah yang di bawah kita. Itu pesan Allah lewat puasa. Secara tersirat begitu. Ya, subhanallah. Jadi kualitas nikmat bukan dilihat dari gedenya, besarnya, enggak. Coba kita kembali pada diri kita, Bapak Ibu, lihat diri kita nih. Kata Allah kan jelas ya, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan dalam diri kalian itu banyak ayat-ayat Allah, banyak kekuasaan Allah, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari diri kita. Afala tubsirun, tidakkah kalian menyaksikan yang melihatnya? Contohnya apa? Bulu alis mata ini. Ada yang nggak punya alis? Ya semuanya punya ya alis ya. Ini ya, dari kita sejak lahir sampai sekarang itu nggak lebat-lebat ya. Betul ya? Sama ya. Pertanyaannya, hidup nggak nih? Hidup. Tumbuh nggak nih? Tumbuh. Kalau nggak tumbuh mati dia, akan rontok. Tumbuh dia. Tapi kok kenapa Allah Subhanahu menciptakannya? Bulu alis kita seperti ini, ukurannya panjangnya seperti ini, nggak panjang-panjang sampai seperti bulu rambut kepala kita. Ini ya, ini sebuah nikmat loh. Sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau misalkan ya, alis mata kita lebih cepat atau sama tumbuhnya seperti bulu kepala kita nih, coba gimana?
Nanti ada salon ya pangkas alis. Ya, nanti kita diminta biaya lagi ya. Kalau yang pakai kacamata repot. Ya, bisa menutupi matanya. Ya, ada yang bilang alis mata saya tebel ya. Ini alhamdulillah dari dulu begini nih, nggak panjang-panjang. Kalau panjang-panjang repot juga. Begitu mau ceramah, assalamualaikum, gitu, assalamualaikum, repot. Ya, lain lagi misalkan kita yang lain apa? Bulu hidung kita bapak, bulu hidung kita tumbuh ya, tapi nggak secepat kumis atau jenggotnya. Coba lihat nikmatan nih. Gigi kita nggak tumbuh ke bawah terus, nggak tumbuh ke atas terus. Begitu tumbuh ada waktu berhenti dia. Ya, kalau misalkan yang bawah tumbuh ke atas, yang atas tumbuh ke bawah, gimana kira-kira? Ini nikmat loh, nikmat. Yang kecil lagi lah yang nggak kita rasakan, detak jantung kita. Detak jantung kita ya, kita cek dan jantung ada bunyinya kan ya, tak, tak, gitu kan ya. Itu tempo detakan ke detakan berikutnya sama ya, temponya sama. Tak, tak. Ini yang normal bagus jantung sehat nih. Tak, 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 tak. Sama bagus tuh. Tetapi kalau temponya cepat, itu biasanya kita rasakan ketika kita sedang olahraga cepat, lebih cepat loh, karena dipacu jantung kita ketika olahraga. Maka hati-hati ya, yang usianya sudah 40 ke atas, kalau detak jantungnya sudah melebihi 170 per 10 detik, hentikan olahraganya. Kalau dipaksakan bisa kena jantung, karena jantung jatuh dia. Ya, ada kawan saya tuh luar biasa, dia tuh badannya atletis, dia suka nge-gym, tapi malamnya begadang karena ada kegiatan, dia harus begadang, ya kurang tidur hanya beberapa jam tidur saja. Paginya karena besoknya itu hari Ahad, dia nge-gym tuh, nge-gym. Ketika nge-gym, karena mungkin istirahatnya kurang, dia jatuh, pingsan, koma, masuk ICU, koma selama 3 bulan dan meninggal dunia. Itu hati-hati jantung. Ya, hati-hati nih, jantung itu katakan apa? Pembunuh pertama di dunia. Ya, maka alhamdulillah kalau misalkan ada yang dikasih tahu duluan sama Allah. Ya, ada yang aduh sakit nih. Nah, itu dikasih tahu Pak. Artinya harus waspada. Sudah cukup alhamdulillah. Dari tadi tunggu-tunggu mas saya kodenya gitu ya. Jadi intinya puasa itu bukan hanya sebatas fisik saja. Kita ambil pelajaran dari puasa ini. Di antaranya apa? Pengendalian hawa nafsu. Yang kedua apa? Kita diajarkan supaya kita syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini balap-balap banyak nih, saya yakin nggak habis itu. Ya, kalau nggak habis dibawa pulang aja Pak. Ya, kasih yang membutuhkan gitu ya. Itu karena kita semangat lapar mata kalau orang kasih itu ya, melihat ini enak enggak itu ya, diajarkan supaya syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada khilafan, kesalahan, kata-kata doliman yang berlebihan, mohon dibukakan maaf yang seluas-luasnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.